Dalam ilmu kedokteran, ketika kuman penyakit mengalami perubahan dan kehilangan kepekaan terhadap antibiotik, maka kita sebut sebagai kuman penyakit resistensi obat. Jika pasien tertular kuman penyakit resistensi obat, maka tingkat penyembuhan penyakit akan menjadi lebih sulit dan beban perawatan rumah sakit menjadi bertambah. Di saat bersamaan, besar kemungkinan perawat pasien akan menjadi pembawa bibit penyakit resistensi obat ini. Untuk melindungi kesehatan Anda dan semua orang, maka kita harus bekerja sama melawan penyebaran kuman penyakit ini. Bagaimana cara mencegah penyebaran bibit kuman penyakit yang timbul dari resistensi obat? Cara penyebaran kuman penyakit resistensi obat pada umumnya melalui tangan yang tertular, pakaian, alat kedokteran, atau lingkungan. Untuk mencegah penyebaran bibit kuman penyakit dan menjadi pembawa kuman, maka saat bekerja harus mematuhi beberapa hal di bawah ini. Mengenal tanda isolasi. Pertama, petugas rumah sakit akan meletakkan tanda isolasi di sekitar pintu, depan ranjang pasien, dan alat kedokteran terkait. Mencuci tangan dengan mematuhi 5 tips menjaga kebersihan tangan. Saat bekerja, cuci tangan dengan air atau gosok kedua tangan selama 10 hingga 15 detik dengan cairan alkohol pembersih tangan di saat sebelum menyentuh pasien, sebelum melaksanakan pembersihan atau mengoperasikan teknologi tanpa kuman, setelah tersentuh atau terkena cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Jika tangan belum dicuci sebersih-bersihnya, jangan gunakan tangan untuk menyentuh mulut, hidung, mata, ataupun selaput organ tubuh lainnya. Menjaga pasien dalam jarak dekat harus memakai pakaian pelindung. Setiap hari akan disediakan baju pelindung yang bersih di ruang perawat. Jika Anda mendekati pasien dan ada kontak dengan kulit, baju, atau ranjang pasien, maka harus memakai baju pelindung dan memakai sarung tangan. Jika pasien atau Anda sendiri memiliki gejala demam, batuk, atau flu, maka gunakan masker. Selama bekerja, jika Anda harus membereskan selimut atau pakaian pasien, kerjakanlah dengan lembut untuk menghindari debu dari selimut dan baju berterbangan kemana-mana. Simpan baju pelindung jika tidak terpakai. Setiap hari, setelah mengganti baju pelindung yang bersih, ingatlah untuk menaruh baju pelindung yang kotor ke dalam ember khusus baju kotor. Saat meninggalkan kamar pasien, lepaskan sarung tangan, masker, dan baju pelindung. Saat meninggalkan kamar pasien, ingatlah untuk melepaskan sarung tangan, masker, dan baju pelindung. Jika menemani pasien melakukan pemeriksaan atau pengobatan, maka tidak perlu menanggalkan baju pelindung yang disebutkan sebelumnya. Ingat, dilarang memakai sarung tangan untuk membuka pintu atau menggunakan fasilitas di tempat umum seperti dispenser dan sebagainya. Jangan sembarangan menyentuh pasien atau perawat pasien. Selama bekerja, jangan sembarangan menyentuh pasien lain atau penjaga pasien lainnya. Jika bukan karena kebutuhan pengobatan, pasien dan perawat pasien hendaknya mengurangi kegiatan yang tidak perlu di luar kamar. Perawat juga jangan membawa pasien atau memakai baju pelindung ke tempat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. Menjaga dan melindungi kesehatan diri sendiri. Menjaga kesehatan diri sendiri juga merupakan bagian yang sangat penting saat bekerja di rumah sakit. Sekarang, marilah bersama-sama mempelajari pengetahuan dasar kesehatan yang benar dan tepat. Rajin mencuci tangan.
Biasanya, saat yang tepat untuk mencuci tangan adalah 1. Sebelum menyentuh pasien. 2. Sebelum melaksanakan teknologi bersih. 3. Setelah beresiko terkena atau tersentuh cairan dari tubuh pasien. 4. Setelah menyentuh pasien. 5. Setelah menyentuh atau ada kontak badan dengan lingkungan sekitar pasien. Selain itu, jika Anda tidak bisa langsung menggunakan sabun atau cairan pencuci tangan di tempat, maka segeralah menggunakan cairan alkohol pembersih tangan. Tata krama batuk. Saat ada gejala batuk, perhatikan beberapa tata krama yang harus dipatuhi di bawah ini. 1. Saat batuk, tutupi hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang tisu yang telah terpakai ke tong sampah. 2. Saat memiliki gejala batuk, segeralah memakai masker. 3. Jika tangan Anda tersentuh lendir yang keluar dari saluran pernafasan, segera gunakan sabun atau cairan alkohol pembersih tangan untuk mencuci tangan. Jaga jarak setidaknya lebih dari 1 meter dengan orang lain. Cara penanggulangan demam dan gejala pernafasan akut. Segera memakai masker saat demam atau memiliki gejala pernafasan akut. Selain itu, segeralah istirahat di rumah. Jangan merawat pasien lagi. Ganti baju bersih setiap hari. Menjaga kebersihan merupakan cara perlindungan yang paling ampuh. Gantilah baju yang bersih setiap hari untuk memperkecil kemungkinan tertular bibit kuman penyakit. Cegahlah penyebaran bibit kuman penyakit. Pelajari pengetahuan kesehatan yang benar. Selain mempedulikan orang lain, juga melindungi diri sendiri.